Ya, sekencang-kencangnya unta gimana larinya? Ya, Ibu pernah naik unta, Bu? Ya, insya Allah nanti ngerasain naik unta. Berani nggak ntar? Ya, umroh atau haji nanti pasti naik unta. Ya. Jadi sifat-sifat yang Allah jelaskan, ya ini adalah menjelaskan tentang kuda. Ya, wal adiyati dobha. Makanya para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud di sini yang berlari kencang adalah kuda. Ya, wal adiyati dobha, ya demi kuda yang berlari kencang. Dobhan. Jadi dobhan ini ya kuda atau hewan itu, dobhan ini sebenarnya sifat ya untuk kuda ataupun anjing atau serigala. Jadi dalam bahasa Arab biasanya dobhan ini dipakai untuk serigala, ya karena dia punya suara yang khas, ya. Dan di sini dipakai oleh Allah dalam mensifati yang namanya kuda. Jadi saking kencangnya ini kuda, ya ketika dia berlari maka dia mengeluarkan nafas dan ada suaranya. Ya kalau bahasa kita ada suara apa itu? Ya ringkih ya begitu. Pokoknya ciri khas kuda itu. Ya karena saking kencangnya. Ya artinya di sini Allah bersumpah dengan makhluknya ya yang tidak biasa. Karena yang namanya kuda ini kalau dalam kehidupan kita kan kuda itu mahal apa tuh murah, Bu? Mahal. Jadi orang kalau kaya ya dia mampu tuh beli kuda. Jadi main gengsi-gengsian. Beda ya antara naik kuda dengan naik sapi itu beda. Betul nggak, Bu? Ya lebih gengsi mana? Lebih sombong mana? Naik kuda atau naik sapi? Naik kuda. Ya walaupun sapinya banyak, ya tapi kalau yang namanya kuda, oh udah cakep aja ngelihat. Ya apalagi yang namanya kuda ini ada kelas-kelasnya. Ya kalau orang ngerti kuda, suka ternak kuda atau pemerhati kuda, dia akan tahu ya bagaimana kualitas kuda itu. Ya. Jadi kuda itu juga ada kelas-kelasnya. Ya yang paling bagus adalah yang paling mahal. Ya. Dan kuda memang yang dicari adalah tenaganya, larinya, betul nggak, Bu? Orang kalau perang nih, Ibu kalau ngelihat di TV ya atau sejarah-sejarah itu mereka perang naiknya naik apa? Naik kuda. Ya, jarang yang naik onta. Ya, cuman Abraha doang yang naik gajah. Ya. Iya kan? Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alfil gajah. Ya, cuman Abraha doang yang perang naik gajah. Rata-rata ya semua perang itu naik apa? Naik kuda. Subhanallah. Dan di sini yang Allah sumpah di dalamnya adalah kuda yang berlari kencang. Artinya kalau kuda yang kencang itu adalah kuda yang bagus. Ya, orang kalau nyari kuda pasti nyari yang bagus, dilihat dari tenaganya gimana larinya, fisiknya seperti apa. Ya, dan ketika Allah bersumpah mengatakan ya wal adiyati dobha, berarti Allah bersumpah dengan kuda yang berlari kencang, artinya kuda yang bagus. Ya, karena yang bisa lari kencang adalah kuda yang memang kualitasnya baik. Ya, kualitasnya baik, ya fisiknya baik sehingga dia bisa berlari kencang. Ya. Dan yang namanya kuda ini ya dia bisa. Jadi kuda ini salah satu binatang yang juga bisa dididik. Ya, diajarin. Ya, banyak pertunjukan ya tentang bagaimana kecerdasan kuda itu bisa dilatih. Ya, dan ternyata ketika kuda ini bisa berlari kencang, ya bagaimana orang ya yang mengendarainya ini, ya yang menungganginya ini. Jadi yang namanya kuda bisa diajarin sama pemiliknya, kemudian yang pemiliknya juga ini harus mengerti bagaimana kebiasaan kuda, bagaimana tabiat kuda, ya. Apalagi ketika dia menaiki kuda ini dengan lari yang kencang. Jadi nggak bisa orang sembarangan naik kuda yang larinya kencang, bahaya, betul nggak, Bu? Harus yang profesional.
Jadi nggak bisa kuda yang bagus ditaikin ya oleh orang yang sembarangan, orang yang nggak ngerti cara mengendarai kuda. Nah, ini harus perhatikan. Jadi kalau ada kuda yang bagus, kuda yang cakep, berarti yang naik juga harus pandai juga. Ya, harus cerdas juga, harus paham juga. Ya. Ya, jadi wal adiyati dhabha, kemudian fal muriyati qadha. Ya. Fal muriyati qadha. Saking kencengnya ini kuda, ya, itu muriyat. Muriyat ini berasal dari kata waraya. Jadi waraya. Ya. Waraya itu adalah mengeluarkan api. Ya. Kemudian qadhan ini adalah gemercik atau percikan. Ya, jadi saking kencengnya ini kuda, tapaknya itu, ya kalau bahasa kita tapak? Sepatu. Ya, bawahnya itu saking kencengnya maka dia memercikkan api. Saking kencengnya. Nah, jadi di sini fal muriyati qadha, ya yakni istiqahan ni'aliha lis-sakhr fataqdahu minhunna. Jadi bagaimana tapak kuda ini dia mengeluarkan api karena saking kencangnya ini kuda berlari. Ya, sampai dia mengeluarkan api. Fal muriyati qadha, kemudian fal mughirati subha. Ya. Yakni al-igharah waqtu subh. Bagaimana kuda ini berlari, ya. Al-mughirati yakni aghar. Jadi asal katanya adalah aghar. Ya, fal mughirati ayat yang ketiga. Ya, fal mughirati ini artinya apa Bu kalau dalam bahasa Indonesia tadi? Menyerang ya. Menyerang. Ya. Ini asal katanya dari aghar. Artinya menyerang ya atau berlari ya. Fal mughirati subha, ini asal katanya dari aghar ya, menyerang ya, dengan berlari kencang menyerang di waktu subuh. Ini waktu subuh ya. Biasanya orang kalau pada subuh lagi ngapain tuh? Waktu subuh orang lagi pada ngapain? Lagi zikir. Ya, ini pun jamaah ya, kajian muslimah itu mah yang lagi pada zikir. Ya, kalau yang nggak pernah ngaji lagi ngapain Bu? Ya. Jadi suatu negara kalau mau dihancurkan, mau diserang itu ya pada subuh. Kebanyakan orang lagi tidur, lagi lengah, lagi pada istirahat. Ya, walaupun malam juga bisa. Ya, tapi memang subuh itu banyak juga kita lagi lengah-lengahnya. Ya, banyak juga kejadian maling itu mereka beraksi di waktu subuh karena tahu kalau malam dijagain, ternyata ya itu satpamnya jaga dari malam nggak tidur, ternyata waktu subuh dia tidur. Ya, malah ketiduran. Akhirnya dia beraksi di waktu subuh. Nah, ini sama. Ini kuda perang ya. Saking kencangnya dia berlari sampai mengeluarkan api. Kemudian mereka ini kuda menyerang di waktu subuh. Yang menyerang musuhnya di waktu subuh. Ketika orang lagi banyak lengah, ya maka bagaimana kuda ini menyerang. Kemudian ayat keempat, ya Allah jelaskan fa'asarna bihi naq'a. Ya. Fa'asarna bihi naq'a. Artinya apa di situ, Bu? Menerbangkan ya debu-debunya. Ya. Biasanya waktu subuh banyak debu atau enggak, Bu? Waktu subuh enggak ada. Ya, biasanya banyaknya embun, sejuk. Ya. Waktu subuh itu waktu yang sejuk, waktu yang enak. Ya. Enak tidur.
terusin, ya. Ada embunnya. Ya biasanya bocah itu kalau belum jalan, kalau orang dulu bilang disuruh elus-elus embun pagi, ya. Dengkulnya disuruh apa, gosok-gosok di rumput-rumput tuh yang ada embun-embunnya. Nah itu begitu diajarin nih, orang dulu, orang tua kita, ya. Saking segernya waktu itu, ya waktu subuh, ya ada embunnya, tapi di sini Allah gambarkan fa'athar nabihi naqam. Ini karena saking kencangnya kuda berlari, ya sampai mengeluarkan api. Di waktu subuh juga dia berlari menyerang musuh. Kemudian yang ada bukan embun, tapi bagaimana debu itu pada naik. Jadi keadaan itu waktu itu, ya bahwasanya penuh dengan debu. Fa'atharna, ya. Jadi athara itu ada bekasnya, ya. Athar itu adalah bekas, ya, atau tanda lah. Fa'atharna bihi naq'a, ya, jadi banyak debu yang berterbangan, ya, padahal waktu subuh. Kemudian fawasat nabihi jam'a, ya. Wasat ini adalah tengah, ya, wasat. Jadi fawasatnya ini berasal dari kata wasato, artinya tengah atau pertengahan, ya. Makanya Islam itu adalah Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat, ya, Islam yang moderat. Fawasat nabihi jama'ah, artinya ini kuda yang menyerang. Di mana Bu menyerangnya? Ya, kumpulan musuh. Kalau bahasa kita di jantung, ya, di jantungnya musuh itu, di jantung pertahanan musuh. Jadi kalau sudah ada lawan sudah bisa masuk ke dalam jantung, di dalam pertengahan, berarti musuh itu juga akan kalah, karena sudah dikuasai, ya, jantung pertahanannya itu, ya, jantung, ya, pertengahannya itu sudah dikuasai oleh lawan. Maka jam'ah di sini artinya adalah musuh, ya. Jadi perkumpulan, jam'un, perkumpulan musuh. Fawasat nabihi jam'ah. Jadi ini kuda dia langsung menyerang ke jantung pertahanan musuh tersebut, ya, langsung menyerang di tengah-tengahnya. Jadi kalau sudah diserang di tengah-tengah, maka mudah untuk dihancurkan semuanya, ya. Sama kemarin, ya, bagaimana tank-tank Israel itu sudah mulai masuk ke pertengahan kota Gaza. Sudah dikepung tuh, kita punya rumah sakit, ya, rumah sakit hasil urunan rakyat Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang donasi kita nggak bakal sampai ke Palestina, rasanya itu kurang tepat, ya, karena ada rumah sakit namanya Mustasfa Asy-Syifa, itu hasil urunan rakyat Indonesia yang konon katanya tidak ada dana dari pemerintah, murni, ya, urunan patungan dari rakyat Indonesia. Dan kemarin tank-tank Zionis itu sudah masuk ke pertengahan kota Gaza, ya. Tapi bagaimana mujahidin, ya, orang Palestina, mereka yang masih berjuang, mereka menghancurkan tank-tank tersebut, ya. Jadi tank-tank mereka itu, Zionis itu, kurang lebih harganya katanya sekitar 6 juta US dollar satu tank. Itu bisa dihancurkan dengan mujahidin, ya, para pejuang Palestina itu, dengan peluru, dengan bazooka, mirip bazooka itu, yang harganya tidak lebih dari 100 dolar, ya. Jadi bisa dihancurkan dengan senjata mereka yang harganya tidak lebih dari 100 dolar, itu bisa menghancurkan tank yang harganya 6 juta US dollar. Ya, itu kalau bukan, ya, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keberkahan negeri Palestina, ya. Jadi kalau Allah mau hancurkan Zionis, bisa nggak Bu?
Gampang nggak? Gampang bagi Allah. Ya, sebagaimana dulu Allah hancurkan yang namanya Abraha. Ya, kaum Samud, kaum Ad semua dihancurin sama Allah. Kalau Allah mau jaga Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, gampang nggak Bu? Gampang. Sebagaimana dulu Allah jaga yang namanya Ka'bah dari serangan Abraha. Gampang, mudah bagi Allah. Ya, makanya banyak tentara Zionis itu yang ketakutan. Ya, karena seperti ngelawan rakyat Palestina itu seperti ngelawan hantu dia bilang. Ya, nggak ada wujudnya, tapi tentara mereka pada tewas. Ya, ini subhanallah. Nah ini fawasat nabihi jam'ah. Ya, jadi kuda ini mereka menyerang ke jantung pertahanan musuh, ke tengah-tengah, dihancurkan semuanya. Ya. Nah ini sampai sini adalah qasamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai sini adalah sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah bersumpah berarti ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada kita semua. Ya, makanya di ayat yang ke-6 Allah mengatakan innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya yang namanya manusia li rabbih kepada Tuhannya lakanut. Ya, lakafur. Ya, benar-benar mereka ingkar. Mereka benar-benar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti dijelaskan bagaimana kekufuran manusia di semuanya. Nah pertanyaannya, apa kaitannya kok Allah bersumpah dengan yang namanya kuda yang larinya kencang? Padahal Allah ingin menjelaskan tentang bagaimana kekufuran manusia. Betul nggak Bu? Jelas gak nih? Apa hubungannya kok tiba-tiba Allah bersumpah dengan yang namanya kuda? Ya, kuda yang larinya kencang. Padahal di sini ya, Allah ingin menjelaskan bagaimana yang namanya manusia senantiasa kufur, senantiasa dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama para ulama tafsir kita menjelaskan ya, tadi kan Allah bersumpah dengan makhluknya yang mulia, yang istimewa. Ya, karena kudanya ini bukan kuda yang sembarang. Yang pertama bahwasanya Allah ingin menggambarkan yang namanya hewan itu dia bisa nurut sama manusianya, betul nggak Bu? Tadi kan saya bilang yang namanya kuda ini bisa dilatih, ya, dia bisa diajarin, dan yang ngajarin ini dia harus paham, harus mengerti. Begitu juga ketika ditaikin, dikendarain, ya, maka yang mengendarai ini, yang naikin ini dia harus paham, harus mengerti bagaimana cara menunggangi kuda tersebut. Namanya hewan itu, ya, dia punya majikan, diajarin sama majikannya. Ya, ketika dia diajarin, dikasih makan dan sebagainya, ini kuda nurut nggak Bu? Nurut, dia paham, diajarin karena dikasih makan, ya, diberikan kasih sayang, diurusin, ya, dirawat, ya, kemudian diajarin, maka kuda ini lambat laun semakin hari dia makin nurut. Ya, sama siapa? Sama tuannya, sama yang punya. Jangankan yang namanya kuda, kucing aja, ya, ibu di rumah cucunya, ya, ribut, ya, mau miara kucing, ya. Apalagi di Hong Kong kemarin saya cerita, ya, ada orang yang kerja jadi tukang masak restoran Indonesia, anaknya ribut pengen miara kucing. Kalau di Hong Kong itu benar-benar yang namanya hewan itu dilindungi, dijaga. Jadi nggak sembarangan orang bisa memelihara yang namanya hewan. Kita kasih makan aja burung di pinggir jalan itu didenda, Ibu. Jadi nggak boleh dikasih makan sembarangan burung ataupun kucing di pinggir jalan. Kalau ada kucing nih, ya, nggak bisa turun, dia ngeong-ngeong, itu langsung tuh ada tim khusus yang datang buat nyelamatin kucing tersebut. Kalau kayak kita seperti apa? Pemadam. Itu saking, kalau bahasa orang sekarang, anak-anak sekarang, saking gercepnya, saking gerak cepatnya mereka. Ya. Jadi mereka orang Hongkong nggak bisa tuh dia miara burung kayak kita.
Kalau kita banyak tuh yang miara burung sampai dilatih, ya, diajarin sampai istilahnya gacor katanya, ya bunyinya. Itu di sana nggak bisa. Itu dia beli kucing itu sampai 20 sampai 30 juta. Ya, berapa Bu? 20 sampai 30 juta itu kucing, bukan motor, bukan NMAX, bukan PCX, bukan. Ya. Ini subhanallah. Nah itu kucing diberi makan, diurusin, dia bakal nurut gak Bu? Nurut. Ya jangankan kucing yang 20-30, kucing kampung aja kalau kita kasih makan, balik lagi besok dia nyariin kita. Ya, bawa temennya. Ya, kadang dia berjejer pinggir jalan tuh. Ya, ada orang yang suka ngasih kucing ketika dia berangkat kerja, pulang kerja. Ya, sampai itu kucing hafal jalannya, ya, bau-baunya mungkin dia hafal. Dia tungguin tuh di pinggir jalan. Ya, kalau kita lihat pulang ngajar, ini kucing apa pada berjejer, pada baris. Ternyata nungguin orang yang suka ngasih ngasih. Itu kucing kenal sama tuannya, ya, kenal sama yang ngerawat, ya, yang ngurusin. Itu kucing hewan. Nah di sini Allah ingin menyindir kita nih, ya, kita nih manusia udah dikasih makan sama Allah berapa lama Bu? Udah diurusin sama Allah berapa lama Bu? Nah, seumur hidup, ya. Bahkan sebelum kita dilahirin di janin itu Allah udah ngurusin kita, ya. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Bagaimana Allah yang membentuk, ya, kita ini di dalam rahim, fil arhami kaifa yasha, bagaimana maunya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan itu membantah yang namanya Nabi Isa ketika orang-orang Nasrani mereka menuhankan Nabi Isa, karena Nabi Isa juga dibentuk di dalam rahim ibunda, ya, Siti Maryam, ya, bin Imran radhiyallahu taala anha itu. Ya, jadi dari mulai di alam rahim sampai kita di alam dunia kita udah diurusin, dikasih makan semuanya. Ya kalau coba dalam rahim itu siapa yang ngasih makan tuh? Ya, rahim tempat yang paling tenang, yang paling nyaman. Ya, walaupun ibunya makan jengkol, makan pete, ya tuh anak nggak kebauan tuh. Ya tetap tenang. Ya kalau kita kan ini siapa sih makan jengkol bau banget. Ya, subhanallah. Ya, jadi yang pertama ini Allah ingin menyinggung kita. Ya, yang namanya kuda aja dia punya tuan, dia bisa nurut, diajarin, ayo lari yang kencang, ayo dilatih seperti ini, fisiknya dilatih sama siapa Bu? Sama tuannya. Kenapa dia bisa nurut? Karena dikasih kasih makan, diurusin. Ya, itu kuda tuh. Lalu bagaimana yang namanya manusia dikasih makan, diurusin semuanya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang kita masih nggak mau nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ada kaitannya karena Allah ingin menyinggung yang namanya manusia yang suka kufur, ya, yang suka ingkar kepada Allah, jauh dari Allah. Ternyata yang namanya hewan aja dikasih makan, diajarin, diurusin semuanya bisa ya, tapi manusia dikasih akal, ya, dikasih semuanya tapi nggak mau Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dalam kitab tafsir dijelaskan kenapa, ya, Allah bersumpah dengan kuda ini yang begitu cepat, ya, larinya, yang begitu kencang larinya. Allah ingin menjelaskan tentang nanti prahara hari kiamat. Yang namanya hari kiamat itu, ya, itu cepat terjadinya para jamaah semua. Jadi ibu, yang namanya hari kiamat itu cepat terjadinya, hancurnya itu begitu cepat. Ya, bahkan di dalam tafsir Syekh Hamizadah itu ketika membahas surah Yasin, ya, ketika semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan saking cepatnya hari kiamat itu, ya, itu orang yang tadinya mau ngasih makan
ya piaraannya, binatangnya itu ketika baru mau dikasih makan itu sudah hancur yang namanya dunia. Ya, orang yang baru mau pulang ke rumah dari pasar dia habis belanja itu langsung hancur semuanya. Saking cepatnya yang namanya hari kiamat. Kalau kemarin kita belajar tentang Al-Qari'ah, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dihancurkannya itu bukan dengan waktu yang lama, tapi waktu yang begitu cepatnya. Ya, waktu begitu kencangnya, begitu cepatnya Allah hancurkan yang namanya dunia ini. Ya, kejadian hari kiamat itu berlalu dengan begitu cepat. Ini Allah ingin gambarkan di dalam surah Al-Adiyah, seperti bagaimana kuda ini bisa berlari kencang, ya, sampai mengeluarkan api, kemudian semuanya ya sekelilingnya itu adalah debu, kemudian dihancurkan musuhnya. Ya, dari jantung pertahanannya dia masuk ke pertengahan musuh tersebut, kemudian dihancurkan oleh kuda-kuda perang tersebut. Ya, inilah bagaimana Allah hancurkan yang namanya manusia dan seluruh alam raya ini ketika Allah ya tentukan terjadi yang namanya hari kiamat. Begitu cepatnya terjadi. Jelas ya Bu? Ya kaitannya. Maka Allah ingatkan innal insana li rabbihi lakanud. Ya, ketika tadi manusia banyak lupanya, padahal binatang dikasih makan dia nurut, ya, diurusin dia nurut, ya. Kemudian manusia banyak lupanya, padahal yang namanya nanti, ya tadi kan sudah dijelaskan kemarin kita membahas surah Al-Qari'ah tentang hari kiamat, ya Al-Adiyat setelah ini nanti, ya setelah Al-Adiyat ada lagi ya surah Al-Zalzalah. Jadi Al-Adiyat ini diapit ya dengan dua surat yang membahas tentang hari kiamat. Ya. Ada Al-Qari'ah, kemudian ada Al-Adiyat, kemudian setelah Al-Adiyat nanti ada Al-Zalzalah. Ya, goncangan. Subhanallah. Ya. Jadi ketika Allah menjelaskan ya sumpahnya ini, ya, ingin menegaskan bahwasanya ada hari kiamat yang terjadi begitu cepat. Maka kenapa manusia masih kufur, masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Innal insana li rabbihi lakanud. Ya, jadi ditegaskan nih. Ada huruf inna, ya, kemudian huruf lam, ada harfu taukid penekanan. Innal insana insana li rabbihi lakanud. Nah ini ada harf taukid, ya, ada inna, kemudian ada huruf lam di sini. Ada inna taukid, ada lam taukid, artinya penekanan, ya. Ada taukid. Sesungguhnya yang namanya manusia li rabbihi kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, lakanud benar-benar mereka kufur. Jadi kanut di sini berasal dari kata Kanada. Ya, Kanada. Ya, sama dengan kafarok. Ya, kufur. Jadi Allah ingin menjelaskan sesungguhnya yang namanya manusia kepada Tuhannya benar-benar mereka kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, jauh dari Allah, jadi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sedikit dari hambaku mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diperintahkan ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita tambah syukur Allah tambah nikmat kita. Ya, kalau kita kufur
Ya, azab Allah sangat pedih, tapi kebanyakan kata Allah wa qalilum min ibadiyasy syakur. Tapi kebanyakan dari hambaku mereka ya sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lebih banyak mereka yang kufur. Makanya di sini Allah ya menegaskan ada kalimat inna sama lamnya, sesungguhnya dan benar-benar. Ini benar-benar artinya ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian al-insan ini manusia. Jadi kalau al-insan itu ya langsung menunjuk kepada personnya, pribadinya masing-masing. Ya, kalau basyarun itu menjelaskan tentang sifat tabiat manusia, sifat biologis manusia, yang suka makan, yang suka tidur, yang nikah dan sebagainya. Itu basyarun. Makanya kata Rasul, ana basyarun mislukum, aku manusia seperti kalian. Rasul nggak mengatakan ana insan mislukum, enggak, tapi ana basyarun mislukum, saya ini seperti manusia seperti kalian pada umumnya, yang suka makan, yang suka tidur, ya, yang berkeluarga. Anas, kalau Anas ini seluruh manusia. Ya, makanya Allah katakan innal insana li rabbih Anas, yang Anas surah Anas wal as innal insana fi khusr. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin, Tuhan manusia seluruhnya. Jadi anas itu jamak.